Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya, Faisal_Factor. Saya akan memberikan edukasi soal hukum seperti biasa. Dan kali ini saya akan memberikan edukasi bagi para pekerja waktu tertentu dan para buruh agar memahami soal peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alidaya, waktu kerja dan waktu istirahat. Dan yang terpenting adalah kita harus mengetahui tata cara dan aturan pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Sebelum saya membahas lebih dalam soal edukasi hukum ini, saya berharap klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan bagi kita untuk memahami soal hukum. Saya akan menguraikan mengenai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang pekerja waktu tertentu, alidaya, serta aturan-aturan yang ada di pemutusan hubungan kerja, waktu istirahat, dan sebagainya. Yuk kita simak. Kita akan menyimak di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, alidaya, dan waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Di dalam peraturan pemerintah ini terdapat penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan tahun kemarin. Di dalam diktum pasal 1 terdapat penjelasan mengenai hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Di dalam ayat kedua, pekerja dan buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Mungkin banyak dari kita, kebanyakan tidak memperdulikan atau tidak terlalu peduli dengan aturan yang ada di pekerja waktu tertentu. Nah, maka saya akan menjelaskannya di dalam uraian sebagai berikut. Di dalam perjanjian kerja waktu tertentu di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 di dalam pasal 2 di ayat 1 hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang kedua, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Yang ketiga, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Maka, perjanjian kerja waktu tertentu jangan pernah disepelekan dan pengusaha harus mencatatkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan paling lambat 3 hari sejak penandatanganan PKWT secara daring. Yang kedua, di dalam pasal 14, dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT dilakukan oleh pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, kabupaten atau kota, paling lambat 7 hari sejak penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, PKWT juga berhak mendapatkan uang kompensasi, yang artinya dalam pasal 15 dijelaskan pemberian uang kompensasi itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Yang artinya pekerja waktu tertentu juga berhak atas pemberian kompensasi apabila selesai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ini antara pekerja maupun pengusaha harus saling memahami yang ada di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021. Nah, berapa besaran kompensasi yang akan dibayarkan? Nah, di dalam perhitungan pasal 16 dijelaskan mengenai di dalam ayat 1 besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Di huruf A, PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan
upah. Yang di huruf B, perjanjian kerja waktu tertentu selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja 12 bulan kali 1 bulan upah. Di huruf C, perjanjian kerja waktu tertentu selama lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja 12 kali 1 bulan upah. Nah, di pasal 16 di ayat 2, upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang digunakan sebagai dasar pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, itu yang saya uraikan di perjanjian kerja waktu tertentu. Para pekerja dan pengusaha juga harus memahami di dalam bab 4 mengenai waktu kerja dan waktu istirahat. Di pasal 21, di ayat 1, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Nah, di ayat 2, ini penjelasan tentang waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu, 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau di huruf B, 8 jam 1 hari dan 40 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha dan pekerjaan waktu tertentu. Nah, ini dikhususkan untuk para pekerja yang bukan perjanjian kerja waktu tertentu. Pelaksana jam kerja bagi pekerja dan buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itu untuk PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Di penjelasan pasal 22, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 wajib memberikan waktu istirahat mingguan kepada pekerja atau buruh meliputi huruf A, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau istirahat mingguan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, untuk waktu kerja lembur, di pasal 26 dijelaskan di ayat 1 mengenai waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam selama 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Nah, artinya jika melebihi 4 jam di waktu lembur tersebut, mungkin ada kompensasi yang lebih dari pengusaha. Nah, ini harus didasarkan atas kesadaran masing-masing, yang lebih terutama adalah pengusaha, agar memperhatikan waktu lembur yang diberikan kepada para pekerja. Dan yang di ayat 2, ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan atau libur resmi. Nah, kadang-kadang para pekerja ketika mendapatkan lembur itu sangat senang sekali. Namun, pekerja juga harus memperhatikan bahwa di aturan pasal 29, perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban di dalam huruf A membayar upah kerja lembur, itu yang terutama. Yang ini paling disukai oleh para pekerja. Namun, selain itu juga harus di huruf B memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya. Nah, artinya tidak selama 4 jam itu harus bekerja terus-menerus. Nah, yang di huruf C memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih. Dan yang di ayat 2, pemberian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini wajib bagi pengusaha untuk memberikan makanan atau minuman agar para pekerja yang melaksanakan waktu kerja lembur dapat terpenuhi gizi dan sebagainya. Jangan sampai waktu kerja lembur tersebut hanya dipakai untuk bekerja namun tidak memperhatikan kesehatan atau kebutuhan asupan nutrisi atau minuman yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Nah,
Jika ada pertanyaan, adakah ketentuan mengenai berapa upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja? Maka jawabannya adalah di pasal 31 mengenai upah kerja lembur. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan huruf A untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 upah 1 jam. Dan di huruf B, untuk setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar 2 kali upah 1 jam. Di pasal 31 ayat 2, perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja atau 40 jam seminggu dengan ketentuan huruf A. Perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut. 1 jam pertama sampai dengan jam ke-7 dibayar 2 kali upah 1 jam. Di huruf dan selanjutnya jam ke-8 dibayar 3 kali upah 1 jam dan jam ke-9, jam ke-10 dan jam ke-11 dibayar 4 kali upah 1 jam. Nah, apabila jika hari lembur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut. 1 jam pertama sampai dengan jam ke-5 dibayar 2 kali upah 1 jam. Dan yang kedua, jam ke-6 dibayar 3 kali upah 1 jam. Dan jam ke-7, jam ke-8, jam ke-9 dibayar 4 kali upah 1 jam. Dan masih di pasal 31 tadi, di ayat 3, perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu dengan ketentuan perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut. Jam pertama sampai jam ke-8 dibayar 2 kali upah 1 jam. Dan yang kedua, jam ke-9 dibayar 3 kali upah 1 jam. Dan jam ke-10, jam ke-11, dan jam ke-12 dibayar 4 kali upah 1 jam. Ini sudah ada di ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021. Ketentuan ini perusahaan harus memahami dan juga pekerja, di mana di pasal 34 di ayat 1 dalam hal perusahaan telah melaksanakan pembayaran upah kerja lembur dengan sebutan lain dan nilai perhitungan upah kerja lembur sama dengan atau lebih baik, maka perhitungan upah kerja lembur tetap berlaku. Dan di ayat kedua, upah kerja lembur dengan sebutan lain dan nilai perhitungan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah ini. Dan di huruf ketiga, pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Namun peraturan pemerintah ini berlaku dan menjadi acuan bagi pekerja agar menjadi pemahaman bagi perusahaan dan pekerja agar tidak terjadi perselisihan mengenai upah kerja lembur yang diberikan perusahaan kepada para pekerja. Nah, setelah kita memahami isi dari pasal-pasal di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, kita juga harus memahami tentang pemutusan hubungan kerja, di mana di tata cara pemutusan hubungan kerja ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, di dalam uraian tersebut saya akan menjelaskannya satu persatu. Yuk kita lihat. Di dalam pasal 36
dijelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan A. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Yang ke B. Perusahaan melakukan efisiensi. Dan C. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun berturut-turut. Dan yang ke D. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Dan E. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban atau pembayaran utang. Dan huruf F. Perusahaan pailit. Dan huruf G. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha telah melakukan tindakan penganiayaan, menghina secara kasar, mengancam buruh, membujuk buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak membayar upah tepat waktu, tidak melakukan kewajiban yang telah diwajibkan kepada pekerja atau buruh, memerintahkan pekerja buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, dan memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa keselamatan buruh. Dan penjelasan mengenai pemutusan hubungan kerja di peraturan pemerintah ini bisa dicari di turunannya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru yang sudah disahkan oleh pemerintah. Maka yang terpenting, para pekerja harus memperhatikan hak akibat pemutusan hubungan kerja. Di pasal 40, di huruf 1, dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dan di ayat kedua, uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagaimana berikut. Di huruf A, masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. Dan yang ke B, dan di huruf B, masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. Dan yang di huruf C, masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan 3 bulan upah. Dan yang di huruf D, masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan 4 bulan upah. Dan di huruf E, masa kerja 4 tahun dan atau lebih, kurang dari 5 tahun, mendapatkan 5 bulan upah. Di huruf F, masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan 6 bulan upah. Dan yang di huruf G, masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan 7 bulan upah. Dan di huruf H, masa kerja 7 tahun dan atau lebih, kurang dari 8 tahun, mendapatkan 8 tahun upah. Di huruf I, masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan 9 bulan upah. Nah, itu penjelasan yang ada di pasal 40 mengenai hak para pekerja apabila mendapatkan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Nah, hal-hal lain yang ada di pasal-pasal di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai pekerja waktu tertentu, alidaya, dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja dapat kita lihat di Peraturan Pemerintah. Kita bisa mendownloadnya mengenai Peraturan Pemerintah tersebut di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dan juga kita bisa melihat di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, dan juga masih di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Nah, dan bagi pekerja harus memahami apa yang ada di dalam peraturan pemerintah tersebut agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan kewajiban, namun juga mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak mendapatkan kesenang-wenangan dari pengusaha. Sedangkan pengusaha juga dapat memahami mengenai aturan-aturan yang ada di dalam peraturan pemerintah maupun di dalam undang-undang di Ketenagakerjaan maupun di Cipta Kerja. Sekian penjelasan dari saya. Tunggu topik-topik yang akan saya jelaskan di Faisal_Jatuh Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.